Ngapain bohong? Jujur. Serius kau jujur? Iya, yang saya tahu itu cuman Yesus yang bersekongkol dengan iblis. Karena ada ayatnya, mari kita serahkan orang ini atas nama Yesus ke hadapan iblis. Nah, kemudian iblis pun minta izinnya ke Yesus untuk masuk ke dalam babi. Jadi yang makan babi itu yang sekarang jadi iblisnya. Nah, nanya pemakan babi, gimana cara melihara iblis? Aku simpel-simpel aja ngejawab Oten. Sakit hati. Tanya pendetanya aku bilang, nggak percaya dia. Pendetanya tanya. Mas, masih mau datang besok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Bagaimana caranya memelihara jin? Caranya sederhana, pelihara babi. Betul. Iya kan? Betul. Iya kan? Iyalah. Kan Yesus sudah mengusir jin masuk ke dalam babi. Jadi kalau mau melihara jin, pelihara babi. Karena pada diri babi itu tersimpan jin-jin yang adalah roh jahat, kan gitu. Yang jadi masalah ini yang makan babi nih, berarti dia makan jin. Halo, Bang Juma. Iya bang. Kau sukses lah kau ya. Alhamdulillah, masya Allah. Banyak orang yang kuwaraskan bang. Iya, berarti kau apalah terberkati ya. Insya Tuhan Allah. kami Di dalam kitab Kejadian 12 nomor ya. 3, aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Alhamdulillah kami umat Islam adalah kaum yang memberkati Abraham alaihissalam. Berbeda dengan Kristen, kelompok manusia yang mengutuk Abraham. Begini. Ya. Kebenaran omonganmu itu pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Pasti. Karena itu saya memahami di dalam Al-Quran saya juga hanya orang bodoh yang memusuhi ajaran Ibrahim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang Kristen benci sunat, benci tauhid satu Tuhan, dan benci kurban hewan. Berarti orang Kristen benci kepada ajaran Abraham. Siapa yang benci kepada ajaran Abraham, maka dia akan dikutuk oleh Tuhan. Kejadian 12 nomor 3. Makanya Kristen itu tidak bisa berfungsi otaknya ketika berbicara agama, gitu Bang. Karena mereka adalah makhluk terkutuk. Iya. Saya bilang ya. Ya, bilang aja nggak apa-apa. Nah, kau itu mau benar mau tidak benar itu pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Pasti. Tuhan itu maha melihat. Bukan Tuhan itu tak bisa melihat. Saya Gimana Bang? Ini bagus nggak suaranya abang ini kalau dia nangis kira-kira? Keren nggak suaranya? Ini bagus nggak suaranya? Jadi ya. Kenapa Bang? Biarlah Tuhan yang berurusan dengan kata-katamu itu. Segala sesuatu di atas muka bumi ini pasti berurusan dengan Tuhan. Iya. Pasti. Ya. Kau bilang seperti itu. Jadi pertanggungjawabkan omonganmu kepada Tuhan tentang kejujuran dan kebenarannya. Ya. Semua yang saya lakukan pasti ada pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Jadi gini. Itu udah pasti. Kalau keinginan saya, segala sesuatu yang tidak baik menurut mata dan pikiran saya serahkan kepada Tuhan. Anda itu menurut saya tidak baik di mata saya dan di mata Tuhan. Menurut saya serahkan Anda kepada Tuhan. Di mana pernyataan Tuhan mengatakan bahwa apa yang saya lakukan ini tidak baik? Di mana itu? Ini menurut keyakinan saya. Oh. Ya. Tadi abang katakan Tuhan. Anda bawa Tuhan padahal Anda nggak mengenal Tuhan. Gimana dong? Iya gini, saya tidak mau capek-capek berdebat dengan Anda ya. Oh iya, karena Anda tidak punya kapasitas, itu pasti. Iya, nggak apa-apa lah kau menjengkeli aku. Ya, memang faktanya kayak gitu kok. Nggak apa-apa kau menghina aku, nggak apa-apa. Itu bukan menghina, menyatakan fakta itu bukan menghina.
Oh, kalau Bedakan kau menghina dengan menyatakan fakta. kalau kau katakan itu fakta, nggak apa-apa juga, ya. Ya kan faktanya Anda menyembah manusia kan? Yesus itu manusia kan? Anda sembah. Terus yang salah Jadi apa dari gini. pernyataan saya? Nggak apa-apa, saya tidak merasa iri atau apa. Kalau kau bahagia, saya bahagia ya. Capailah kebahagiaanmu ya. Saya berdoa kepada Tuhan Ini agar kayak kau bisa orang oleh pacaran Tuhan. aja ini, gimana ini? Kayak orang mau cerai aja ini. Pulanglah ke mertuamu. Dia menyet ke Bang Suma. Nah, Dia menyet Bang. Iya. Biarlah Tuhan yang menjamah dirimu. Ya. Membikin kebaikan-kebaikan kepada dirimu. Ya. Itu aja. Saya tidak mau berurusan banyak-banyak dengan kau ya. Dengan yang terhormat Bang Juma yang baik hati. Tuhan yang berurusan dengan kau. Gimana, Bang? Ya. Apa? ya segala sesuatu di atas muka bumi ini termasuk Anda ya semuanya berurusan dengan Tuhan nantinya. Siapa yang Iya. mengajarkan ente nyembah manusia, itu urusan Anda dengan Iya. Tuhan. Begini. Jadi tentang kebenaran ucapan itu atau ucapan sia-sia, Dengar tidak dulu. perlu diucapkan itu. Tentang kebenaran atau ketidakbenaran omonganmu itu, biarlah Tuhan yang berurusan dengan kau, ya. Iya, itu aja. Semua apapun itu, abang juga, segala sesuatu apapun itu, Anda menyembah manusia, menyembah anak orang, itu urusan Anda nantinya dengan Tuhan. Pertanggungjawabkan iman Anda itu dengan Tuhan. Terus Nah, bahasa-bahasa ini bahasa yang tidak penting, tidak perlu disampaikan. Bagi aku penting. Lah, Anda tidak ucapkan pun itu pasti terjadi. Barangkali Anda itu lupa itu, makanya saya ingatkan. Kok lupa pula? Iya. Enggak lah, Enggak. enggak lah. Jadi Tuhan kami, Jadi, Tuhan yang meliputi segala kalau di sesuatu. kami itu, Enggak bisa dengar. kemudian kami itu Kalau di melepaskan kami itu, keberadaan Tuhan. Kalau di kami itu, masalah itu serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mana dulu? Apa? Tuhan yang mana dulu? Emang di Kristen ada Tuhan juga? Gurunda Saya baru Tuhannya tahu. bodyguard tuh. Gurunda Tuhannya bodyguard. Semua Saya diserahkan baru ke tahu Tuhan. kalau di Kristen Dosa- ada Tuhan juga. Yang mana Tuhan yang di Kristen itu yang mana? Setahu saya di Kristen itu nggak ada Tuhan. Sembahan ada. Jadi kalau kau pintar, ya udahlah seperti itu kepintaranmu ya. Ya. Nggak bisa dijawab. Kalau Kan itu emang di Kristen pendapatmu. ada Tuhan. Emang di Kristen itu ada Tuhan ya. Diperkenalkan Tuhan juga kepada Kristen. Setahu saya di Kristen itu hanya ada dewa. Jadi Kristen apa yang punya kau bilang itu, pertanggungjawabanlah itu kepada Tuhan. Lah itu aja terus diputar-putar. Iya. Gurunda Enggak, Bang. Tuhannya Coba- dilihat coba. tukang pukul Bang. Dilihat bodyguard. Jelasin ke kita dulu bahwa di Kristen juga ada Tuhan. Yang mana itu? Itu kenapa harus saya bilang-bilang itu ya? Tapi udah kau bacanya apa Alkitab kan? Iya, yang mana Tuhannya Kristen? Yang mana? Tuhan Kristen Apa itu emang yang mana? nggak bisa pikiranmu apa? Nah, itu kan mengetahui- ditanya apa? Cuman curhat. Saya tanya, Bang, emang Kristen juga bertuhan, punya Tuhan gitu? Ya untuk apa capek saya mengasih tahu sama kau? Kau udah tahu kok. Setahu saya Kristen itu tidak bertuhan. Oh, kalau memang tidak bertuhan ya biarlah kau bodoh sendiri ya. Nah, itu kan? Kamu Ya, kan kan? akhirnya Kristen Ya, itu enggak. menyembah ciptaan Tuhan. Beda dong. Bilangin bodoh, kami bodoh karena Kristus itu ada di situ. Kebalik Bapak Dan ini. itu kan untuk apa dilawan-lawan kalian? Aduh, terlalu pintar kalian nanti saya lawan. Jadi aku pasti kalah gitu kayaknya. Jadi nggak usah dilawan lah. Pintar kali kalian. Ya. Yesus bertuhan. Yesus bukan Tuhan. Anda menyembah Yesus berarti Anda tidak kenal Tuhan karena yang Anda sembah utusannya bukan Tuhannya. Nah, jadi kalian itu sebagaimanapun nanti saya terangkan nggak ada artinya. Ya terangkanlah. Apakah Kristen ini bertuhan? Nggak ada artinya diterangkan sama kau itu. Ya ingin Gini tahu aja sih. ya, sukses saja kau dengan cara-caramu. Ya. Karena setahu saya Kristen itu nggak bertuhan. Ya kalau kayak gitu pendapatmu nggak apa-apa, Ya itu fakta kan. nggak jadi masalah. Kalau menyembah iya, berdewa iya, berteos iya. Itu yang saya tahu. Tapi kalau bertuhan sejauh ini saya belum ada bukti. Jadi sebetulnya mau kayak gitu, kayak pikiran mau bagaimanapun nggak peduli juga ya. Artinya Itu fakta bang. ya, Ke gereja itu ngapain bang? Ke gereja ngapain?
Al-Quran itu perdalam aja. Kamu tuh masuk Islam itu kan mau memperdalam Al-Quran kan? Ya justru ini materi Quran ini. Membahas Iya. tentang sembahan Kristen itu materi Quran. Membahas Alkitab tentang Bible bahas. itu materi Quran. Membahas tentang ajaran Kristen itu materi Quran juga. Oh berarti Al-Quran itu nggak lengkap kali ya? Loh, justru karena lengkap maka semua agama dibahas di Al-Quran. Sukses ya Juma ya, tepuk tangan ya, hebat. Nah, dengan kalau sakit hati jangan menyanjung, Bang. Sakit hati. Teriak sekencang-kencangnya. Ah, please tolong mama. Ah, kayak gitulah. Jangan menyanjung, nanti kena bisul. Iya gitu. Jadi apa memang Al-Quran itu kurang lengkap, jadi dibahas juga Ya, Alkitab justru gitu ya? karena lengkapnya lah sampai Al-Quran itu membahas orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang munafik. Tapi katanya di Al-Quran itu ada ayat-ayat setan ya, enggak? Yang kayak diapakan siapa dulu? Ayat-ayat setan. Salman Rusdi. Mana ayat-ayat setan dalam Al-Quran itu? Itu yang Kalau berita di dulu Bible itu ada. Ayat-ayat setan di Bible ada. Berita dulu itu gimana tuh? Nggak ada ayat setan dalam Al-Quran. Mungkin maksud Anda Allah menceritakan kemudian dialog Allah kepada para malaikat ketika Allah bertanya kepada iblis, kenapa engkau tidak mau menghormat kepada Adam? Mungkin itu maksudnya. Kalau data-data kayak begitu ya iblis juga berinteraksi di Bible. Malah Tuhannya Kristen, sembahannya Kristen itu diuji sama setan. Dicobai malah. Itu lebih lucu lagi. Makanya aku bilang Nggak benar itu ya, Salman Rusdi itu ya? nggak benar itu kalau dikatakan ada ayat-ayat setan dalam Al-Quran. Nggak ada. Katanya kan misalnya ada ayat setan supaya bisa melihara jin. Gimana itu? Oh enggak, yang melihara jin itu di Kristen. Oh di Kristennya? Oh iya dong. Oh, Oh iyalah. oh di Islam nggak ada Kristen ya? itu melihara jin. Jin itu makhluk. Jin itu makhluk. Jadi jin ini seperti manusia, dia punya potensi baik, potensi jahat. Jin yang jahat disebut iblis. Oke? Kemudian manusia yang jahat disebut kafir. Makanya di dalam Al-Quran surah As-Zukhruf dan juga di surah Sa'ad bahwa jin itu, iblis itu golongan dari kafir. Nah, dan orang-orang kafir itu disebut saudaranya setan. Gitu. Oh iya iya. Ah. Berarti pantas lah ya tadi Al-Quran itu lengkap ya? Ya lengkap, betul. Ada aturan iblis, aturan setan ada di sana ya? Nggak ada. Lengkap. Cuman di kitab Anda yang ada aturan setannya. Yang memproklamirkan kerasulan Paulus kan itu setan. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai 18. Iblis yang memproklamirkan kerasulan Paulus. Nangis. Nggak tahu aku itu. Makanya Markus 5 iblis yang memproklamirkan dan mempraktekkan menyembah Yesus. Baca Markus 5 dari nomor 1 sampai nomor 15. Yang mempraktekkan pertama kali menyembah Yesus iblis. Barang siapa yang menyembah Yesus berarti pengikut iblis, mengikuti iblis, mencontohi iblis. Yesus menyembah Elohim. Kristen menyembah Yesus. Siapa yang pernah menyembah Yesus? Iblis. Mana dalilnya? Markus 5 nomor 1 nomor sampai nomor 15. Berarti orang-orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan iblis. Sederhana kan? Ya gini. Gosong abang ini. Oh, apa? Gosong abang kalau tidak ada ilmu naik ke sini. Waduh. Iya bang. Hebat kali kau ya. Loh, tadi kan ku bilang orang yang kerasukan iblis pertama kali mempraktekkan menyembah Yesus. Jadi Iblis gosong ya? yang memproklamirkan pertama kali kerasulan Paulus. Dalil lengkap. Abang Jadi gosong. merasulkan Paulus menyembah Yesus. Berarti abang adalah pengikut iblis. Berarti apa? Gosong ya? Ya gosong lah. Yesus mengatakan apa di dalam Matius 7 21 sampai 23? Gosong di neraka. Suaramu, gimana? Suaramu nyaring banget ya, indah kedengarannya. Jadi, Ya dong, namanya bagaimanapun vokalis. kepintaranmu, tetap saya bilang Tuhan yang berurusan dengan kau, ya.
Segala sesuatu di atas muka bumi ini pasti Tuhan berurusan dengan saya, tapi bukan Yesus. Yesus itulah justru yang akan diurusi nanti. Saya mengingatkan. Ya, Anda ingatkan aja lah diri Anda yang menyembah Yesus sama seperti orang yang kerasukan setan, Markus 5. Itu kan urusan saya, bukan urusanmu. Lah, saya cuma mengingatkan, itu kan di Bible tertulis kayak gitu. Bible kan bukan bukumu. Betul, tetapi Bible itu masuk ke Indonesia dengan mengambil istilah Al-Quran untuk nipu. Kan gitu, Bang. Karena iblis itu kerjanya apa iblis itu, Bang? Kerja Bang iblis Juma itu ini nipu. Iblis itu kerjanya nipu. Iblis nipu. Bible masuk ke Indonesia dengan cara nipu. Itu fakta. Itu fakta. Jadi, apa yang kau bilang itu saya tidak marah. Ya, karena itu fakta. Terima kasih. Segala Anda berarti sesuatu benar. apa yang kau bilang itu bertanggung Setuju enggak, Abang? Kalau iblis itu kerjanya nipu. Setuju enggak? Semua omonganmu pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bertanggung jawab kepada siapapun. Saya tanya dulu, iblis itu kerjanya nipu, betul? Saya ikut mendoakan agar kau diberkati Tuhan. Doa kepada siapa ente? Ya, itu lah. Supaya kau sukses. Mana ada Tuhanmu? Supaya kau Sembahanmu sukses. kali. Supaya kau berhasil, sukses. Jadi gini bang, diberikan supaya kesehatan. abang itu bisa sedikit tercerahkan, jangan cuma emosi ya. Ini Kau nggak emosi. kerjaan iblis itu nipu. Adam jatuh karena ditipu. Bible masuk ke Indonesia karena dengan cara menipu. Kenapa? Kalau itu omonganmu, Loh, menurut kenapa saya jadi itu omongan salah. saya lagi? Coba Anda lihat di dalam 1 Filipi 1 nomor. Kalau itu 8. omonganmu, Coba. yang menurut saya itu salah, pertanggungjawabkan omonganmu itu pada Tuhan. Coba Betul yang Filipi berurusan. 1 nomor berapa itu? Filipi 1 nomor 18, coba Anda lihat. Coba baca di situ. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus dikabarkan baik dengan maksud menipu maupun dengan jujur, tetap hal itu bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ini kitabmu ini mengatakan, pendiri agama lu yang mengatakan kayak begitu. Propasis itu kan menipu, membodohi. Iya kan? Filipi 1:18. Tetapi tidak mengapa, bagaimanapun juga Yesus dikabarkan, diceritakan, diberitakan baik dengan maksud mengelabui. Mengelabui itu apa, Bang? Menipu. Maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku tetap bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Makanya agama Anda itu disebar dengan cara nipu. Halo, Kalau tidak nipu nggak dapat pengikut. halo. Bilang aja mau kabur. Hula halo sini jelas Loh. kok. Menurut saya omonganmu itu nggak benar. Loh, Jadi itu dalil. Ya, diam lah kau Propasis dulu. dalam bahasa Yunani artinya itu mengelabui. menurut saya omongan itu nggak benar. Pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Oh benar nah. Berarti Paulus ini nggak benar ya. Ya makasih bang kalau gitu. Dalil. Dan masih banyak lagi dalil-dalil kayak begitu. Mengajarkan Kristen dengan cara nipu. Mengajarkan Yesus dengan cara nipu. Mencari pengikut dengan cara palsu. Itu banyak dalam dalil Anda itu. 1 Korintus 1 nomor 19 nomor 20. Itu cara-cara nipu semua itu. Nyamar. Kepada orang Yahudi saya nyamar Yahudi. Orang Roma saya nyamar Roma. Kepada orang yang penganut Taurat saya ngaku penganut Taurat. Meskipun saya bukan penganut Taurat. Supaya saya bisa memenangkan banyak jiwa. Itu cara-cara nipu. Makanya di dalam Bible itu ada kata Alkitab, ada kata Allah, ada kata Rasul, ada kata Nabi, ada kata Roh, ada kata iman, imam, dan seterusnya. Itu dipakai untuk nipu. Padahal itu bukan punya Kristen. Itu diambil dari Al-Quran. Untuk apa? Untuk senjata menipu orang lain. Jadi kalau kerjaan nipu itu adalah setan, nah lihatlah agama Anda bagaimana caranya disebarkan. Udah puas belum? Udah puas? Sekali lagi bang, mohon izin sekali lagi.
Udah puas. Oke, diambil alih dulu sebentar. Saya Isya dulu, Kayak- silakan. Kayak suara mau berak itu. Siap. Udah puas. Enggak, itu suara ngakak itu. Kau ditertawain karena kamu hanya mampu narasi, nggak mampu menjawab. Iya, itu kayak suara orang berak. Bukan, suara ngakak itu, ngakak puas kami dengan orang-orang seperti kamu itu yang sok jago tapi nggak ada ilmu. Tadi kan Oh, ngomong. jadi kalau saya kalah kalian puas ya? Ya puas lah. Bahwasanya ternyata orang kita tidak memahami kitabnya, justru Muslim lah yang paham. Berarti Puas kalau lah saya kami. kalah kalian senang. Warahmatullahi Senang lah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Saya biasa saja. warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ini biasa aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Tunggu, Nda. kenapa aku di samping dia? Aku turun dulu, host. Naikin lagi. Takut jadi kafir. Ajar biasa. Bang Akal izin sebentar. Bang Manar, Iya, apa sih namanya nih, Marnangko, abang? Iya. Bang, kan kalau dalam Bible itu Tuhan abang itu tukang kayu, bang ya, betul bang? Iya, kau kan pintar. Ya Enggak, enggak. dalam Biblemu bang, benar nggak dia tukang kayu bang? Ah, malas aku menjawab itu. Taunya kau itu. Gini dong. Kok ditanya tukang kayu marah? Ya lanjutlah. Marah. Untuk apa marah? Silakan Aki Ardiansa. Enggak, Silakan aku, Aki. aku tadi kan di samping dia, nggak mau aku makanya turun lagi kan gitu kan. Ya itu sukamu. Nggak ada masalah. Ya iya kan, ya memang nggak ada masalah. Siapa yang bikin masalah? Iya. Oke, Nggak aku ada tanya masalah. sekarang ya. Apa lagi? Aku tanya sekarang. Oke. Nah. Kamu menyembah Yesus nggak? Kalau itu selalu yang kau tanya-tanya, ya, kalian itu bagaikan air dalam gelas yang sudah Ini penuh. pertanyaan simpel loh. Kau Nggak menyembah bisa Yesus itu nggak? apa? Nggak ada artinya lagi. Iya, pertanyaan saya simpel. Kau menyembah Yesus atau enggak? Iya dan enggak. Ya, emangnya kau guru aku? Itu pertanyaan. Nggak ada artinya itu. Untuk apa ke situ-situ bicara? Ih, Wah, kamu ini gimana Marnangko. ini? Aku nanya malah kamu jawabnya begitu. Apa? Ya sudah, gini aja, kau pemakan babi, kau turun aja ke bawah. Bagus kau turun. Ya sukamu. Nah, nggak ada gunanya kau tua percuma mati di atas ya, nanti kau turun aja. Nanti di atas. Udah tua bau batu nisan, hidupnya otaknya nyambung di pantatnya. Itu ada wong gede tuh. Wong gede asal